Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, dan Engkau Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terlebih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini, kami boleh melewati hari ini dengan keselamatan, kesehatan, serta kecukupan rezeki dari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sekeluarga akan melakukan renungan dan doa keluarga. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar, Tuhan tanamkan dalam jiwa kami, untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan jalannya renungan dan doa keluarga ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang setiap saat kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pengeluarkan sejati, nyarsano pasang batu Gusti Resi mana
Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan dan doa keluarga pada masa Paskah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 diberi judul Teguh dalam Iman. Hidup manusia dimanapun selalu penuh dengan perjuangan. Mereka yang melihat adanya orang yang nyaman hidupnya mungkin kadang-kadang merasa iri bagaimana orang tersebut agaknya tidak pernah mengalami penderitaan. Pada pihak yang lain, mereka yang hidupnya sudah nyaman seringkali masih merasa iri melihat orang lain yang hidupnya terlihat lebih berbahagia. Memang jika orang membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang yang lebih enak, rasa kecewa sering timbul karena Tuhan sepertinya tidak adil. Konsep keadilan yang dimengerti manusia memang seringkali tidak dapat menerima keadaan di mana orang di tempat tertentu bisa mempunyai kenyamanan hidup yang jauh lebih tinggi dari mereka yang di tempat lain.
Dalam hal ini adalah baik jika orang yang lebih enak hidupnya bisa menolong orang lain yang terlihat kurang beruntung. Tetapi dalam kenyataannya, mereka yang mengalami penderitaan belum tentu bisa mendapat pertolongan dari orang lain. Karena itu, di berbagai tempat di dunia ada masyarakat yang sejak lama hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Bagi mereka, rasa kecewa sering timbul. Mengapa Tuhan yang dikatakan Maha Kasih dan Maha Adil tidak pernah menolong mereka? Apakah itu karena kemarahan Tuhan? Bagi orang Kristen, Alkitab mempunyai banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Sekalipun ada banyak ayat yang mengemukakan amarah Tuhan kepada mereka yang melanggar perintahnya. Banyak orang Kristen yang terbuai oleh ayat-ayat pujian atas kasih Tuhan. Seperti apa yang tercantum dalam kitab Mazmur 91. Agaknya lebih mudah bagi kita untuk membayangkan Tuhan yang maha murah daripada membayangkan Tuhan yang maha kuasa dan maha adil. Tidaklah mengherankan jika kehidupan manusia di dunia sekarang ini mengalami guncangan karena adanya berbagai bencana. Dan iman umat Kristen pun ikut tergoncang jadinya. Apakah Tuhan itu benar-benar mengasihi umatnya? Apakah Tuhan itu benar-benar berkuasa atas alam semesta? Mengapa sifat Tuhan pada saat ini seakan berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Yesus selama di dunia? Tuhan tidak pernah berubah. Jika kitab Perjanjian Lama mengutarakan adanya berbagai hukuman yang dijatuhkan kepada umat manusia karena pelanggaran hukum Tuhan, kitab Perjanjian Baru menyatakan bahwa hukuman manusia yang bertahan dalam dosanya adalah kematian. Apa yang berbeda adalah kemarahan dan berkat Tuhan pada zaman Perjanjian Lama adalah bersifat sementara untuk orang-orang atau bangsa-bangsa tertentu. Sedangkan kemarahan dan berkat Tuhan pada Perjanjian Baru adalah bersifat kekal untuk semua bangsa dan setiap individu, karena Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk seisi dunia. Setelah kedatangan Kristus, kemarahan Tuhan kepada mereka yang tinggal dalam dosa adalah kematian di neraka. Sedangkan berkat Tuhan kepada semua orang yang beriman adalah keselamatan yang kekal di surga. Saudaraku, keluargaku yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan bermaksud menghukum kita dengan adanya bencana pada zaman sekarang? Apakah adanya pandemi menyatakan murka Tuhan? Belum tentu. Jika ada manusia atau masyarakat yang mengalami hal yang pahit karena kesalahan yang ada, itu memang sudah sepantasnya. Tetapi mereka yang sudah hidup menurut firman Tuhan bisa juga mengalami berbagai masalah selama hidup di dunia bersama orang lain. Sebaliknya, mereka yang hidup jauh dari Tuhan bisa saja mempunyai hidup yang nampaknya nyaman di dunia. Apa yang harus kita perhatikan adalah hidup di dunia yang adalah hidup yang sementara. Dan bagi umat Kristen, apa yang lebih penting adalah hidup sesudahnya. Ayat di atas menyatakan bahwa orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman adalah orang yang menantikan keselamatan yang telah bersedia karena penebusan
Kristus. Karena itu, pengharapan akan hidup kekal di surga membuat orang itu bisa tetap bersukacita, sekalipun sekarang ini ia harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh sebab itu, tetaplah teguh dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, perkenankanlah di sore hari ini, Tuhan, kami beserta keluarga kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, menaikkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dari tadi pagi, Tuhan membangunkan kami satu persatu, hingga sampai saat ini Tuhan perkenankan kami untuk mengadakan ibadah keluarga saat ini dengan penuh kesehatan dan keselamatan. Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan perintah-perintah-Mu seperti yang baru kami terima saat ini. Tuhan, terkhusus kami akan mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Untuk itu Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan mampukan bangsa dan negara kami
untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Hamba-Mu juga mendoakan untuk pemerintahan negara kami dari tingkat pusat sampai RT. Kiranya Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kemampuan di dalam mengelola pemerintahan ini. Hamba-Mu juga mendoakan Tuhan bagi para tim medis dan relawan yang berjuang siang dan malam untuk mengatasi dan menyembuhkan para pasien yang terpapar oleh COVID-19. Dengan perantaraan obat-obatan dan perawatan para medis, kiranya menjadi sarana kesembuhan. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami manusia takkan mampu berbuat apa-apa. Untuk itu, hamba-Mu hanya menyerahkan ke dalam kuasa Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan, kami juga mendoakan untuk gereja kami di GKJ Bendungan. Kami mendoakan keluarga kami satu persatu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berilah kami kecukupan, dan Tuhan berikan keluarga kami satu persatu kesehatan. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit yang akan menimpanya. Tuhan Yesus, hamba-Mu menyadari Tuhan akan dosa dan kesalahan yang setiap saat kami perbuat. Kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sestura harjani roh yang setya mring Gusti, tansah ulah katresnan lir tresna wiwitan, mung tiyang tuhu sempada sinungan pakutha. Gesang langgeng ing swarga, munggil lan Gustinya. Sestura harjani roh yang tansah jumaga, wakukuh ing pracaya, unggul klawan kuda, setya tuhu ngabekti ring Sang Kristus Gusti, sinungan kasugihan kamulyan kaswargan. Sestura harjani roh yang kang ngantya Gusti, sabar nyangki sangsara krana mursid yekti, sinung dampar kuburan nunggil
Amin.